Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam terusan minggu kemarin, kenapa kita harus beristighfar? Kenapa kita harus beristighfar? Mudah-mudahan istighfar kita di Rajab ini lebih baik, lebih banyak lagi daripada bulan-bulan kemarin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau belum beli langsat Pak, sekarang cepat. Sebentar lagi langsat itu akan habis. Mahal nanti sebentar. Kalau belum istighfar banyak-banyak, cepat-cepatlah sekarang. Mumpung murah maksudnya. Sebentar lagi tidak semurah di bulan Rajab ini. Inilah bulan istighfar, inilah bulan Rajab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang mau minta ampun. Karena manusia ini adalah mahallul khata' wa nisyan, tempat kesalahan dan kelupaan. Memang begitulah fitrahnya manusia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa wa sawaha, dan kami sempurnakan penciptaannya itu. Kemudian kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami fa'alhamaha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu fujuraha, sifat fujur, sifat yang tidak baik, wa taqwaha, dan sifat takwa yang tidak baik. Lah ini Bapak yang setiap saat ini bergelut di dalam diri kita, antara fujur dan takwa, antara baik dan tidak baik. Lah ketika kita ada di tempat baik, berarti ini ketakwaan kita menang kepada sifat fujur. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala seterus ayat itu, falhamha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya tersebut. Artinya apa? Ketakwaannya menang. Wa qad khaba man dassaha, sungguh khaba, sungguh kecewa, sungguh tidak baik orang yang meludahi, orang yang mengotori jiwanya tersebut. Ketika sudah mengotori, datanglah istighfar ini Bapak. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, orang yang beristighfar itu kaman la dzamba lahu. Orang yang beristighfar itu seperti tidak mempunyai dosa. Kata Rasulullah, ala unabbiukum bidaikum wa dawaikum, maukah aku kasih kabar kepada kalian penyakit kalian dan obat kalian? Maka kata Rasulullah, innama da'ukum, sesungguhnya penyakit kalian adz-dzunub, penyakit kalian ini adalah dosa. Wa dawaukum, dan obat kalian adalah istighfar. Syaitan tahu ini Pak, rahasianya kita, bahwa dosa kita ini adalah penyakit. Maka syaitan ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa izzatik wa jalalik, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, saya pasti akan menggoda manusia, mazalat arwahum fi ajsadi, selama roh mereka itu ada di jasadnya, kami akan goda terus dia. Kenapa? Karena tahu bahwa ketika melakukan dosa, ini penyakit ini. Ini akan menjadi teman saya nanti. Ketika dia berlaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah depan syaitan, wa izzati wa jalali ya syaitan, demi kemuliaanku juga saya terus mengampuni hambaku itu selama mereka masih terus beristighfar. Maka inilah butuhnya kita ini. Kenapa kita ini beristighfar? Tapi begitu Bapak, agar dosa kita memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat istighfar itu hendaknya kita lakukan. Apa yang pertama? Al-ikhla. Cabut itu dosa. Apa dosa itu yang kita lakukan? Itu coba cabut, jangan lakukan lagi. Wan nadam, dan rasa penyesalan. Ya Allah, loh, penyesalan ini Pak, seperti kita menyesali minum air yang mana air itu ada racunnya. Bagaimana penyesalan tersebut? Kira-kira istri kita bilang, mana itu air dalam botol itu? Kenapa? Saya itu simpan baik-baik itu karena itu dicampur racun tikus. Saya makan barusan, saya minum barusan. Bagaimana kita kagetnya? Terus merontanya, cari kelapa muda mungkin, atau cari kemana? Kenapa? Sebentar lagi ini kalau tidak ada penawarnya akan mati saya. Kan begitu pikiran saya. Loh, seorang mukmin
seorang mukmin ketika dia sudah berani bicara astaghfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun kepada Engkau yang maha azim, dia menyesali terhadap dosa-dosa yang ia lakukan. Sering kita melihat, dengar dari Ustaz Haris dulu, orang mukmin kata Nabi kalau melihat dosanya itu seperti melihat gunung akan jatuh padanya. Gunung akan jatuh padanya melihat dosanya. Tapi orang munafik melihat dosanya seperti lalat hinggap di kepala. Bagaimana kita mengusir lalat di kepala? Butuhkah ditinju? Butuhkah tenaga? Butuhkah persen? Tidak. Nah, ini sudah hilang. Lah, ini menganggap enteng kepada dosa, ini sifatnya orang munafik. Tapi menganggap berat pada dosa, ini sifatnya orang mukmin. Lah, maka dari itu ketika kita beristighfar memang benar-benar istighfar an-nadam, yakni rasa penyesalan. Bagaimana penyesalan itu? Seperti mana kita terlanjur minum racun. Malah kalau racun kita minum mati sudah selesai urusan. Tetapi masalah hati Bapak, meninggal tidak selesai urusannya. Itu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi sifat takut ini Bapak, sifatnya orang yang beristighfar. Sifat takut pada Allah ini sifatnya orang yang beristighfar. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, man khafa adlaj. Man khafa adlaj. Siapa yang takut kepada Allah adlaj. Apa adlaj? Lari dengan sekencang-kencangnya. Bahkan diibaratkan kata ulama, siapa yang takut kepada sergapan serigala di waktu sahur, dia larinya mulai awal malam. Kenapa kamu lari sekarang masih maghrib? Sebentar lagi nanti subuh ini ada serigala di sini. Lari duluan, kencang. Terus waman adlaj balagal manzil, kata Rasul. Siapa yang takut, yang lari benar, maka dia akan nyampe kepada tujuannya. Ala sil'atullahi al-ghaliyah, kata Rasul. Ketahuilah bahwa dagangannya Allah, barang dagangannya Allah itu adalah ghaliyah, yaitu mahal. Wasil'atullahi al-jannah, dan barang dagangannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Artinya apa? Ketika kita mempunyai rasa takut begitu, takut kepada dosa seperti kita takutnya melakukan minum obat itu, itulah yang akan menyelamatkan kita, yaitu akan kepada api neraka tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita takutnya kita kepada Allah dikalahkan kita takut kepada selain Allah. Benar tidak? Ini banyak Bapak. Kadang kita ini tidak terasa. Contoh Soman, kemarin 2 tahun kemarin kita takut pada gempa, itu takutnya pada gempa, takutnya kita kepada Allah, lebih takut pada Allah. Padahal gempa itu Allah yang menggerakkan. Allah itu yang menggerakkan. Tapi ketahuilah ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan selamat dari apa yang kita takutkan. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, maka terus setelah itu akan takut lagi. Setelah itu akan takut seperti itu. Corona. Bagaimana kalau nyampe ke Indonesia? Corona ini. Kita karena takut kepada makhluk. Sehingganya setelah dulu gempa ini yang musyahadah sekarang, yang tersaksi Pak. Kalau kita takut kepada makhluknya Allah seperti gempa, kemarin kita takut pada gempa. Setelah gempa ada lagi ketakutan, Corona. Bagaimana kalau masuk ke Indonesia ini? Bagaimana apalagi ke Sulawesi ini, orang Cina banyak ini dan sebagainya. Nanti setelah ini Bapak akan ada yang kita akan takuti. Kenapa? Karena kita takut pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut sama Allah akan dilindungi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman? Apa itu Ustaz? Khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut pada kedudukannya Allah, maksiatnya takut. Ini kata Allah jannatan, dia mempunyai 2 surga. Ulama mengatakan surga Aden dan surga Firdaus kalau tidak salah. Mempunyai 2 surga. Ini kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita ini sekarang oleh orang ini ditakuti oleh pada makhluknya Allah. Corona, awas kalau ini semua.
tsunami dan sebagainya. Sementara kita tidak tahu siapa yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut. Bagaimana tidak takut? Maksiatnya jalan terus dalam rumah kita. Taatnya perintahnya kita tidak kerjakan, larangannya kita tidak tinggal. Ini berarti kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala dan kita takut pada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhawifunahu billadzina min dunihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu kata Allah selalu menakut-nakuti kamu Muhammad dengan ketakutan yang pada takut kepada Allah. Ini memang mulai dulu. Jadi umat Islam ditakut-takuti oleh orang kafir dengan sesuatu yang tidak berhak dia ditakuti. Ditakuti corona sekarang, ditakuti tsunami dan sebagainya. Tapi kita kadang lalai dari itu. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu Allah. Kita tidak bertakut kepadanya. Maka dari itu, ketika kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam cengkeraman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan melindungi kita. La takhaf wa la tahzan. Kita jangan khawatir tentang itu. Tujuan kita hanya hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebutuhan kita, ketakutan kita, jika kita sudah benar-benar melakukan ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Coba bayangkan, ini apa yang kita saksikan. Coba kita sering mendengarkan pidato Ustaz Haris tentang corona tersebut. Pernahkah ada orang Islam, ya Allah turunkan corona sama mereka, virus yang tidak ada pendangkalnya? Pernahkah satu orang saja? Tidak ada. Tapi Allah Maha tahu. Lah, kita ini jangan sibuk bagaimana kita ini membalas kejahatannya orang. Kita jangan sibuk membalas kedolimannya orang. Tapi sibuklah diri kita bagaimana kita ini takut tidak cocok kepada Allah. Takutlah kita ini bagaimana hidup kita takut tidak diridhai oleh Allah. Dan ketika itu yang menjadi tujuan kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini merupakan pertemuan yang berkah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, sehingganya bagaimana tolak pandang kita, cara memandang kita terhadap kejadian alam yang sudah carut marut begini di akhir zaman. Ini ada ini, besok ada ini, besok ada ini. Ketahuilah bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Tugas kita hanyalah bagaimana diri kita ini jangan sampai melakukan sesuatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan padahal itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tekankan diri kita begitu, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak istri kita juga, ajak anak-anak, tetangga kita semampunya, insyaallah kita terus dalam keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis atau ungkapan dikatakan, man khafallaha khawafallahu kulla syai. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat segala sesuatunya takut kepada diri orang tersebut, orang yang takut kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah akan memberikan dia rasa takut dari segala sesuatu. Jadi jemaah sekalian, ini menandakan bahwa orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, maka akan aman dari apapun bencana apa saja yang menimpa dirinya, karena dia serahkan dirinya kepada Allah, dia tawakal kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau Allah sudah melindungi seseorang, tidak ada satu kekuatan apapun yang akan menimpanya. Sebaliknya, bila mana tidak ada bantuan Allah, maka mudah kekuatan sekecil apapun akan menghinggapi dirinya. Di dalam Al-Quran sangat dijelaskan seperti itu. Dikatakan intan surullah, dikatakan bahwa yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah sudah membantu, Allah menyelamatkan, Allah menghindari, tidak akan ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa memudaratkan kepada dirinya. Tetapi wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di.
Tetapi bila mana Allah ingin menghinakan seseorang, Allah Subhanahu wa taala ingin menistakan seseorang, maka tidak ada orang yang akan bisa mampu untuk memberikan benteng penghalang untuk sampai kemudaratan kepada dirinya, ya. Jadi virus sehebat apapun, kalau Allah memberikan perlindungan, yakin jamaah sekalian tidak akan sampai. Sebaliknya, sesuatu sekecil apapun, tetapi kalau bukan, tidak ada perlindungan dari Allah, maka itu gampang untuk menimpa siapapun juga. Nah, jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, yang saya ingin bahas pada kesempatan subuh ini terkait apa yang dibacakan oleh imam kita pada sholat subuh tadi dari akhir-akhir surah Ali Imran. Jamaah sekalian yang sempat saya dengar tadi, beliau membacakan akhir dari surah Ali Imran, yaitu pada firman Allah yang saya sempat dengarkan dari ayat 196, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini penting jamaah sekalian, karena ada orang yang kadang salah kaprah. Dia lihat orang yang malas sujud ruku, bahkan orang yang tidak bertuhan itu lebih makmur hidupnya. Jadi kadang-kadang bagaimana ini? Di mana keadilan Allah? Kita ini orang yang aktif beribadah, aktif sholat, kita ruku sujud kepada Allah, tetapi toh keadaan kita, kehidupan kita seperti ini saja. Sementara ada orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal agama, bahkan kadang-kala melampaui, ya, tidak mengindahkan ajaran agama, melanggar ajaran-ajaran agama, malah istimewa kehidupannya, bahkan punya jabatan, hartanya melimpah ruah. Tetapi kenapa orang-orang yang taat seperti ini? Dan gambaran ayat tersebut ini memberikan pelajaran kepada kita. Dulu orang-orang kafir musyrik, dan musyrik itu hebat-hebat ekonominya, hartanya banyak. Sementara para sahabat ini, apatah lagi yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tidak membawa harta, ditinggalkan semua. Jadi lihatlah, maka untuk mengobati kesedihan mereka, maka Allah turunkan ayat ini, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai Muhammad, jangan engkau terpedaya dengan kehebatan ekonomi finansial, kehebatan kemakmuran mereka orang kafir, lalu lalang di atas bumi ini, di negeri mereka. Ya, finansialnya tidak terhitung, luar biasa. Dia hendak kemana saja mampu karena memiliki modal. Sementara orang muslim hidup dalam keadaan kere, hidup dalam keadaan sederhana. Maka diingatkan, jangan sampai hati kamu tercederai dengan hal itu. Jangan sampai karena kamu kecil hati, merasakan kamu minder dalam hidup ini, bahwa tidak memiliki apa-apa. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu diperdayakan dengan melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik begitu makmur hidupnya, sementara engkau dan sahabatmu sangat menderita. Kenapa? Itu adalah sebagai tantangan dalam hidup ini. Nah, jamaah sekalian, bersabar dalam kondisi seperti itu dituntut. Tetapi ada kaidah mengatakan bahwa ini adalah pelajaran bahwasanya yang namanya kemakmuran, kehidupan, ekonomi dan seterusnya, ya, artinya karena memang mereka memprioritaskan hidup itu, mereka memang gesit untuk kerja hanya tujuan itu. Tetapi untuk kekayaan seperti itu tidak terbatas. Orang yang mukmin, orang yang tidak mukmin, orang yang beriman dan tidak beriman, siapapun Allah akan berikan. Ya, sesuai dengan ijtihad, sesuai dengan hasil usaha mereka. Kedua, boleh jadi karena ada kemalasan diri. Jadi kita lihat biasanya ada orang, kenapa orang-orang, mohon maaf, orang-orang etnis Cina misalnya, ada orang hartanya melimpah ruah, kita ini seperti ini. Boleh jadi karena kita tidak terlalu kuat untuk berusaha, kita tidak terlalu bersungguh-sungguh, sementara mereka 24 jam kerja otaknya untuk itu, jadi diberikan. Jangan ada kecemburuan. Namun yang kedua jamaah sekalian, itu bukan menjadi ukuran. Bukan menjadi ukuran mulianya seorang hamba itu karena kehebatan hartanya. Bukan menjadi kemuliaan kepada orang itu karena ukuran-ukuran duniawi semata. Maka diingatkan, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bisal mi'ad.
Itu wahai Muhammad, katakanlah adalah kemakmuran itu kesenangan yang sementara sifatnya. Jadi jamaah sekalian, hati-hati kalau orang terlalu fokus kepada dunia sampai melupakan akhiratnya. Ibaratnya orang yang hanya mengejar kehidupan yang sementara saja, padahal dia melupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Mata'un qalilun. Wahai Muhammad, bagaimanapun dunia yang dihuni ini dengan berbagai kemakmuran, tak lain dan tak bukan adalah mata'un qalil, adalah kenikmatan yang sesaat saja. Begitu telah dijalani kehidupan 50, 60 tahun, 70, meninggal, gak ada yang kebawa kecuali amal kebajikan. Jadi yakinlah, gak usah terlalu bersedih. Mata'un qalilun, apapun yang digapai dalam hidup ini sementara sifatnya, gak ada yang kekal. Dan hati-hati, summa ma'wahum jahannam, kemudian kelak mereka akan diposisikan kepada neraka jahannam, karena tidak ada sedikit pun orientasinya akhirat, dunia dan terus dunia. Maka orang seperti ini tidak layak mendapat kemuliaan dari Allah. Mata'un qalil, orang yang sekedar ingin menikmati kesenangan dunia sementara ini adalah orang yang hina dalam pandangan Al-Quran. Kenapa? Mengejar kehidupan yang kadang-kala yang sementara saja. Nah, ulama kita mengatakan, kenapa orang yang terbalik logikanya, mereka dunia ini sifatnya sementara tetapi mati-matian mengejarnya. Sementara akhirat yang sudah terang-terang kekal abadi kok enggak punya selera. Na'udzubillah. Itulah dikatakan kenapa penekanannya mata'un qalil, kesenangan yang sementara saja. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian ancaman keduanya itu adalah merupakan dia akan digiring kepada neraka. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat yang akan dituju itu adalah neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu kemudian jamaah sekalian, ayat itu beralih kepada orang yang orientasinya akhirat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang ada ketakwaan kepada Tuhannya. Masya Allah. Artinya jamaah sekalian, golongan yang bukan menjadi golongan yang pertama yang prioritas dunia. Dunia sementara yang ujungnya adalah jahannam. Na'udzubillah. Nah sekarang orang-orang yang bertakwa, lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Tuhannya. Subhanallah. Dia hidup dengan penuh rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya kepada Allah, meningkat iman takwanya, meningkat ibadahnya kepada Allah, meningkat ketaatannya kepada Allah, karena dia sadar bahwa dunia bukan untuk kita untuk kekal, tetapi dunia adalah mamar, adalah tempat kita mencari kesenangan akhirat nanti. Dunia adalah tempat kita beramal, di akhirat untuk penentuannya kita akan mengambil, mendapatkan semua yang kita tanam ini, semua yang kita kerjakan. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Nah bagaimana orang-orang yang prinsipnya akhirat, orang-orang yang senantiasa punya rasa takut kepada Allah di dunia ini, maka Allah muliakan dia. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Subhanallah. Mereka akan diberikan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini jamaah sekalian, jadi orang yang cerdas itu ialah orang yang mengetahui bahwasanya kehidupan dunia sementara, lalu kemudian dia kejar kehidupan akhirat. Talaqud dunya wa khaful fitnah. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang mentalak dunia, artinya tidak terlalu hubbud dunia, tidak terlalu terpesona terpana dengan dunia, dan dia mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tempat fitnah. Lalu kemudian dia menjadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan kepada Allah daripada azab-azab Allah di akhirat, dan dia akan dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, inti daripada tiga ayat yang kita bacakan ini adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini. Jangan terlalu tamak kita, jangan terlalu lobak kita, karena dunia semakin dikejar, kata orang-orang bijak, akan semakin menjauh. Sementara akhirat insya Allah, kalau kita gapai akhirat kita, maka dunia akan mengikut.
Na'udzubillah jamaah sekalian, orang yang terlalu tergila dengan dunia tidak akan pernah ada rasa puas. Itulah sehingga Nabi kita mengatakan apa? Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab latamanna tsalits. Andaikan anak cucu Adam, manusia itu sudah Allah anugerahkan dua dari lembah dari emas, maka Nabi kita tidak akan pernah mau bersyukur. Masya Allah. Sampai Nabi kita mengatakan dua lembah emas nggak bersyukur. Rasulullah mengatakan apa? Latamanna tsalits, mau yang ketiganya lagi. Dan di akhir perhatikan hadis Nabi apa dikatakan? Wala yamla'u jawfa bini Adam illa turab. Tidak akan ada yang akan mampu menutupi rasa tamak, rasa serakah, rasa nangoa anak cucu Adam manusia itu illa turab, kecuali kalau sudah terkubur dalam tanah hilanglah rasa tamaknya kalau sudah mati nantinya. Tetapi insya Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada rasa tamak dalam hatinya, karena dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini cepat atau lambat, ya, senang atau tidak senang akan kita tinggalkan. Yang kita nantinya dapatkan hanya apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka orang yang bertakwa senantiasa menjadikan dunia ini adalah sarana untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan balasan kebaikan itu di akhirat nantinya. Maafkan yang sama dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan-keberkahan yang kami berdua bisa sampaikan, utamanya kepada diri kami. Dan saya kembalikan kepada Ustaz kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.